Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmah Putri Azhara dengan NIM 2408728 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Kejenuhan dalam Belajar. Langsung kita masuk pertama ke latar belakang, yaitu salah satu masalah yang sering dialami oleh peserta didik, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Proses belajar yang terlalu panjang, kegiatan yang monoton, serta tekanan akademik yang terus-menerus membuat siswa merasa lelah secara fisik maupun mental. Ketika kejenuhan muncul, siswa biasanya sulit fokus, sulit memahami materi, merasa bosan, atau bahkan kehilangan motivasi untuk belajar. Kondisi ini sangat penting diperhatikan karena kejenuhan yang tidak ditangani dapat berdampak pada hasil belajar, kedisiplinan, hingga kesehatan mental siswa. Oleh karena itu, penting bagi pendidik maupun peserta untuk memahami penyebab dan cara mengatasinya. Lanjut kita masuk ke pengertian kejenuhan dalam belajar, yaitu keadaan ketika seseorang merasa bosan, jenuh, lelah, tidak bersemangat, atau bahkan menolak untuk belajar. Kejenuhan ini muncul akibat rasa tekanan, rutinitas yang sama setiap hari, atau materi yang sulit dipahami. Sederhananya, kejenuhan itu adalah kondisi di mana siswa siswa sudah penuh dan tidak lagi menerima informasi dengan optimal. Jika tidak diatasi, kejenuhan dapat membuat siswa kehilangan minat terhadap pelajaran dan menjadi pasif saat proses pembelajaran. Baik, kita langsung masuk ke faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Eh, Beberapa faktor internal yang memicu kejenuhan itu ada, pertama itu kelelahan fisik dan mental. Belajar terlalu lama tanpa istirahat, kurang tidur, atau terlalu banyak aktivitas dapat membuat otak menjadi cepat lelah sehingga sulit berkonsentrasi. Yang kedua ada kurangnya motivasi. Jika siswa tidak memiliki minat atau tujuan belajar yang jelas, kegiatan belajar akan terasa membosankan dan tidak bermakna. Yang ketiga ada stres atau kecemasan. Misalnya karena takut nilai jelek dan takut dimarahi guru atau khawatir tidak bisa mengikuti materi. Yang keempat itu ada kesulitan memahami materi. Ketika siswa terus belajar tetapi tidak paham-paham, mereka bisa merasa frustasi dan akhirnya jenuh. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Yang pertama itu ada lingkungan belajar yang tidak nyaman, seperti kelas panas, berisik, atau tempat belajar yang tidak tertata rapi. Yang kedua ada metode pembelajaran yang monoton. Jika guru mengajar dengan cara yang sama setiap hari tanpa variasi, siswa akan cepat merasa bosan. Yang ketiga ada beban tugas yang terlalu banyak. Banyaknya tugas dan deadline yang dekat dapat membuat siswa merasa kewalahan. Yang keempat itu ada gangguan dari luar, seperti suara bising, teman yang bercanda berlebihan, atau distraksi gadget. Semua faktor itu dapat mengganggu fokus siswa dan membuat mereka itu lebih cepat merasa jenuh. Selanjutnya kita masuk ke upaya pendidik dalam mencegah dan mengatasi kejenuhan tersebut. Yang pertama itu guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, media visual, video atau praktek langsung agar siswa tidak merasa belajar itu membosankan. Yang kedua itu menciptakan suasana belajar yang menarik dan nyaman, baik dari aspek suasana kelas maupun cara penyampaian materi. Suara yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, serta humor ringan dapat membantu siswa tetap fokus. Yang ketiga itu ada pendidik perlu mengelola beban tugas dengan bijak.
tidak memberikan tugas terlalu banyak dalam waktu bersamaan dan memberi waktu cukup untuk mereka untuk mengerjakannya. Yang keempat itu ada memberikan jeda istirahat atau maksudnya itu yang keempat itu memberikan jeda istirahat. Saat siswa mulai terlihat lelah atau tidak fokus, jeda singkat dapat membantu otak mereka refresh sehingga siap menerima informasi kembali. Yang kelima itu ada guru perlu memberikan motivasi dan dukungan, terutama kepada siswa yang terlihat stres atau kurang percaya diri. Motivasi dari guru berpengaruh besar terhadap semangat belajar siswa. Dengan upaya-upaya inilah, pendidik dapat membantu siswa tetap bersemangat dan mengurangi risiko kejenuhan dalam proses pembelajaran. Uh, Dapat saya simpulkan tadi bahwa kejenuhan dalam belajar itu kondisi yang perlu dikenali, dipahami, dan dicegah dengan memahami faktor internal dan eksternal, serta peran pendidik dalam mengatasinya. Proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.